Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupondoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Ini ada pertanyaan yang sebenarnya saya yang menggelitik saya ya. Dan saya coba menelaah setiap burung yang dilombakan kadang atau yang dilatih juga. Yang isi pertanyaannya adalah faktor apa atau bagian apa yang mendukung merpati itu bisa jadi juara. Sebenarnya banyak hal ya yang saya perhatikan di merpati-merpati yang pernah juara gitu, bukan harus jadi juaraan. Yang pertama yang saya lihat itu memang tetap ya, dari segi kualitas merpati. Ini pertanyaannya dari Julian Tisari ini Mas Julian atau Mbak Julian untuk akunnya ya. Yang jelas dari sisi kualitas burungnya memang sudah mumpuni, artinya dari segi pegangan, dari segi rambonannya juga, dari segi bulu, dari segi pokoknya secara utuh merpati itu memang berkualitas. Dan jelas burung itu kenceng ya, dari sisi sprintnya atau terbang atau larinya dan juga turunnya. Itu faktor pertama yang saya perhatikan, yang saya lihat di lapak. Kemudian dari sisi stamina burung, juga sangat mendukung. Walaupun burung itu kencang, tapi kalau stamina, kekuatan atau tenaganya belum mumpuni, itu nanti terbangan kesekian itu sudah mengendur ya, udah berkurang kecepatannya, baik dari sisi sprint maupun turunnya. Kemudian kadang-kadang dia ngebuang kalau dia sudah merasa lelah dan tenaganya belum mumpuni untuk terbang beberapa kali. Nah, dari dua sisi ini yang sering saya perhatikan ya. Walaupun dari sisi teknik, burung itu juga sepertinya ikut mendukung untuk kemenangan dia. Artinya gini, teman-teman, ketika merpati itu tahu cara ngambil selahnya untuk turun, itu bisa menjadi pemenang dalam satu event itu ya, maksudnya dalam satu terbangan itu. Misalnya dia ketika sudah mendekati lapak, dia bisa meninggalkan lawan, itu juga salah satu teknik kalau menurut saya. Kemudian merpati yang suka nakal, ketika musuhnya mau naik dia kasih turun atau disabet-sabet sampai dia menjauh dari jalurnya, itu juga satu teknik. Tapi nanti tetap ya, pada akhirnya nanti tenaga yang merpati menang itu kalau dia bagus tetap akan menjadi juara. Ini bercerita masalah faktor yang menunjang untuk menjadi juara ya. Tentu saja kecepatan itu sudah menjadi kewajiban. Artinya harapan kita kalau punya burung yang kencang itu bisa menang dalam pertandingan. Justru faktor pendukungnya ini, dia harus staminanya bagus, tenaganya bagus. Jadi saat mendekati akhir-akhir event, misalnya sudah ronda atau terbangan yang ke-8, ke-9 itu dia masih tahan, bahkan sampai saat di putaran final itu dia tenaganya masih bagus. Untuk itu pasti teman-teman tahulah caranya. Ada yang dilatih secara agak ekstrim sedikit, kemudian dipacu dengan
doping atau apa, itu teknik masing-masing lah. Untuk perawatan hari-hari juga mendukung untuk kondisi burung itu supaya selalu fit, kemudian secara bertahap tenaganya meningkat sampai betul-betul mumpuni untuk terbang sampai sekian kali. Biasanya yang saya perhatikan itu minimal 10 kali itu untuk terbang di lomba itu untuk masuk ke final. Nah itu ya Mas Julian dan juga teman-teman, yang saya perhatikan itu hal-hal yang menentukan dia jadi juara. Karena burung-burung yang kenceng tapi tenaganya kurang mumpuni, saat lomba pun dia pada terbangan kesekian kadang-kadang dia sampai di bawah itu ngebuang karena dia nggak mampu untuk turun sampai di matrasnya itu loh. Itu yang saya perhatikan. Kalau itu semua sudah tercapai, sudah memenuhi syarat, pelatihannya bagus, dalam arti kita saat ngecor ya, saat melatih dia secara agak ekstrim, itu artinya kita ngecor di hari terakhir waktu pelatihan, itu sampai berapa kali terbangan. Nah itu nanti pada akhirnya yang ikut dan sangat menentukan juga faktor hoki ya. Walaupun faktor hoki itu tidak akan tercapai kalau burung kita belum apa istilahnya, belum cukup tenaganya untuk terbang sampai kesekian kali. Jadi nanti hitungannya faktor hoki itu nanti dihitung setelah memang merpati itu sudah mampu terbang sampai ke sekian terbangan. Artinya dalam pelatihan itu kita sudah mampu menerbang, burung itu sudah mampu terbang misalnya sampai 15 kali tanpa buang atau tanpa lari dari jalurnya, dia dalam kondisi stabil tenaganya. Nah itu nanti sisa faktor hoki karena nanti saat pengundian kadang-kadang ketemu sama burung yang yang bisa mengalahkan kelemahan burung kita. Misalnya burung kita tinggi misalnya, terus musuhnya yang dapat yang jable, dia nggak mau gandeng yang jable itu di bawah, terus itu termasuk faktor hoki lah menurut saya itu. Harapannya kan selalu ya, walaupun musuhnya beda-beda tapi tinggi, terus tinggi gandeng. Nah itu nanti adu tos-tosan. Nah itu nanti yang menentukan di situ. Kadang-kadang juga selain tenaga juga teknik burung itu. Kadang ada burung yang suka agak nakal nyamber misalnya, ada yang losnya bagus sekali, kemudian ada yang dari atas tali itu bisa kayak ngilang, itu juga bisa menentukan. Nah, nanti itu pada yang terakhir sekali itu nanti istilahnya faktor hoki. Hoki itu tidak dinafikan ya, maksudnya bisa juga hitungan hoki itu masuk, karena bisa saja walaupun burung musuh misalnya, ketika burung kita dapat hoki istilahnya, itu burung musuh itu walaupun kenceng ngebom, ada aja salahnya. Misalnya pas turun gitu dia lebih dulu, tapi ini kebetulan emosinya keluar bagus sekali, dia bisa nyalip, dia bisa buang, itu bisa jadi. Itu hitungannya masuk di faktor hoki kalau saya itu. Jadi ada hal-hal tertentu yang kita kadang nggak bisa memprediksi, kok bisa gini. Itu jalannya menang atau jalannya kalah, begitu itu kadang-kadang. Tapi yang jelas faktor yang mempengaruhi burung itu bisa jadi juara yaitu tadi. Selain memang burungnya bagus, kemudian pelatihannya juga sudah bagus, artinya tenaganya memang sudah ngisi bagus. Faktor perawatan hariannya juga, jadi burung itu jarang, istilahnya apa ya, jarang sakit atau apa ya. Pokoknya kondisinya selalu dalam performa terbaiknya. Jadi tenaga yang dia latih itu semakin lama semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus. Kalau dia terkendala dengan kesehatannya, dia bisa turun, untuk tenaganya bisa turun. Karena saat sakit jelas kita obati, kita istirahatkan, jadinya kondisinya menurun lah.
Nah, kemudian nanti istilahnya apa ya? Ketika pemulihan tenaga lagi memerlukan waktu lagi. Dia mungkin berkurang sampai 50%, baru dilatih lagi lama lagi. Kemudian pemulihan tenaganya itu mungkin nggak bisa sesempurna waktu dia dalam kondisi selalu fit. Nah, kemudian ada juga faktor dari terah ya. Terah itu kadang-kadang juga nggak bisa kita abaikan. Karena terah-terah memang burung yang kuat sekali, terah juaranya. Itu walaupun pegangannya kadang-kadang nggak terlalu memadai, istilahnya nggak terlalu memadai, itu menurut apa ya, menurut penilaian kita yang sering megang burung bagus misalnya ya, oh ini kok kurang ya, tapi kok terahnya itu coba dilatih. Nah itu dari terah itu biasanya menurunkan gen yang bagus. Gen itu mungkin dari sisi tabiatnya atau sisi apa istilahnya, karakternya. Walaupun dia mungkin kurang kenceng sebagaimana terah dia yang pegangannya bagus, tapi dia punya teknik ya istilahnya ya. Mungkin dia jago sekali saat musuhnya turun, dia jago, bisa ya, bisa ngiris gini supaya ini lari, atau dia selalu apa ya, nyontek apa, memukul musuhnya supaya keluar jalur, kemudian dia bisa lurus lebih cepat sampai, itu bisa jadi. Atau kadang-kadang apa ya, terahnya dia memang misalnya losnya bagus sekali itu, walaupun pegangannya sebenarnya nggak mendukung, tapi karena dia memang punya karakter yang ngelos, walaupun dia nggak sebagus saudara-saudaranya yang pegangannya bagus, itu bisa mempengaruhi kemenangan. Mungkin musuhnya kalah mental juga bisa jadi. Nah di sini mental juara yang dari terah itu juga ikut menentukan, Mas Yulian dan juga teman-teman. Kurang lebih itu yang saya amati gitu ya, Mas Yulian. Oke, semoga ini bisa bermanfaat ya untuk masukan saat pemilihan burung. Tapi kalau saya pribadi sih, karena dengan apa budget yang minim, saya biasanya tetap nyari di pasar atau sama temen berdasarkan rabaan, dan untuk yang terah saya kurang berani membeli. Dengan harga yang biasanya tinggi saya nggak mampu. Oke, semoga ini bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.